project screening atau pemilihan proyek-proyek yang dapat didanai dari kegiatan DAK Fisik. Nah, hal ini menjadi hal yang sangat penting di luar daripada poin mengenai atau kepentingan mengenai alokasi yang kami berharap dapat lebih dapat diprediksi. Itu untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai melalui dana DAK Fisik itu dapat mencapai output dan outcome yang paling optimal, serta sangat penting untuk bisa memastikan Recording in yang progress. dinamakan Integrated End-to-End Project Tracking untuk DAK Fisik untuk dapat memfasilitasi pemantauan yang lebih baik dan bisa meningkatkan akuntabilitas dari Pemda tersebut. Suatu instrumen untuk melakukan konsolidasi proyek serta visualisasi yang sangat komprehensif, kami pikir penting untuk dapat diakomodasi oleh kegiatan DAK Fisik dan juga yang bersumber dari berbagai sumber dana lainnya. Kita berharap bahwa adanya upaya untuk integrasi ini dapat mendukung sinergi antara kegiatan-kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik dan juga dari sumber pendanaan lainnya, baik melalui APBN maupun dari sumber dana lain. Kami berharap pengalaman Colombia yang cukup panjang dengan berbagai instrumen yang akan kita pelajari pada malam hari ini dapat memberikan gambaran bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin ditemui juga oleh pemerintah Colombia itu dapat diatasi melalui berbagai instrumen yang mereka kembangkan. Gitu. Kami berharap khususnya kepada Ibu Diana Escobar dan kepada Ibu Yasmin Duran agar dapat memberikan sharingnya yang optimal untuk bisa memicu adanya berbagai diskusi yang sangat baik antara policy maker yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Dan khususnya untuk bisa mendukung berbagai agenda reformasi yang telah diusung oleh pemerintah Indonesia. Dalam kesempatan ini terima kasih sekali lagi karena telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan opening remarks. Kami berharap kesempatan diskusi kita malam hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Gria. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkan saya pada kali ini sekali lagi boleh berkesempatan untuk memohon kesediaan para panelis yang berada pada ruang panelis, para narasumber kita, dan juga Bapak Purwanto dan Ibu Gria untuk boleh bersedia membuka kameranya, mengaktifkan. Kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi untuk acara ini. Ya, kami mohon kesediaannya untuk boleh bersiap-siap. Oke, mohon bantuannya panitia. Boleh mempersiapkan? Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh?
Panitia boleh membantu? Persiapkan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Thank you everyone. Ya, kepada Pak Purwanto dan Ibu Gria, apabila memiliki agenda lain, dipersilakan untuk boleh melanjutkan agendanya tanpa mengurangi rasa hormat. Namun apabila dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai, juga dipersilahkan untuk boleh mengikuti acara sampai dengan selesai, tentu saja. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saat ini kita akan masuk ke dalam agenda selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke dalam sesi paparan, di mana pada sesi ini kita akan mendengarkan sharing. Izinkan saya membacakan judul kita, Presentation on Ex Ante Project Evaluation and Project Tracking. Mohon maaf. Ya, kita akan mendengarkan sharing dari terkait Presentation on Ex Ante Project Evaluation and Project Tracking. Presentasi tentang evaluasi proyek ex ante, pelacakan proyek untuk proyek transfer pusat ke daerah, termasuk dari mekanisme transfer SKR. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama dengan kita Director of the Directorate of Projects and Information for Public Investment, Ministry of Planning, Government of Colombia, Ms. Diana Escobar, yang juga akan bersama dengan Deputy of Director of Projects at the Project and Information for Public Investment Directorate, Ministry of Planning, Government of Colombia, Ms. Yasmin Duran. Ya, Bapak dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan sedikit singkat terkait kedua pembicara kita pada kesempatan ini. Ms. Diana Escobar is the Director of the Project and Information for Public Investment. Ibu Diana Escobar adalah Direktur untuk Proyek dan Informasi Direktorat Investasi Publik di DNP, sebelumnya Public Finance in the Macroeconomy Policy Directorate with the Office of the Technical Deputy Minister. Pada posisi sekarang ini, she has been leading the process of development and implementation of new tools. Beliau memimpin proses-proses pembangunan alat-alat baru untuk manajemen investasi publik. Two master's degree, one in economics and the other one in public administration. Dan Yasmin Duran, Miss Yasmin Duran is the Deputy Director of Project. Ibu Yasmin Duran adalah Deputy Director Project untuk Direktorat Investasi Publik untuk Proyek dan Informasi sebelumnya. Finance of Bogota, and as a professional, beliau bekerja sebagai spesialis untuk pembiayaan publik di Sekretaris atau Departemen Keuangan Bogota, dan juga profesional di studi komputer controller of technical assistance for the public servants of all level of government in topics related to project investment management. Yasmin memegang sarjana ekonomi and postgraduate degree in statistics and master degree in economics. Ya, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang kedua narasumber kita, Miss Diana Escobar and Miss Yasmin Duran, untuk boleh mempresentasikan. Over to you, Miss Diana Escobar and Miss Yasmin. Bueno, buenas noches para todos allá en Indonesia. Muchísimas gracias por la invitación para nosotros. Selamat malam semuanya, rekan-rekan di Indonesia. Terima kasih atas undangannya. Satu acara yang penting bagi kita juga untuk berbagi pengalaman di negara kami terkait proses peningkatan sistem informasi kami. Selain juga konsep metodologis di balik visualisasi dan alat-alat yang sudah kita gunakan ini, yang sudah kita gunakan juga di proyek-proyek investasi publik. Antara saya dan Yasmin, saya akan mulai terlebih dahulu. Saya akan menceritakan bagaimana perangkat ini bekerja. Ini adalah suatu alat yang sangat kuat, yang sangat baik, yang kami rancang
untuk bisa memvisualisasi berbagai proyek investasi publik yang dikerjakan di suatu negara terlepas dari sumber pendanaan. Ini alat yang sangat kuat karena dia mengintegrasikan informasi yang ditangkap melalui lebih dari 10 sumber informasi untuk mengkoordinasi terkait segala sesuatu terkait proyek investasi publik. Dan siklus investasi publik di mana proyek ini berlangsung, di mana investasi ini terjadi dan dilakukan menggunakan sumber daya publik yang ada. Kita juga melihat apa saja barang dan jasa yang disediakan oleh proyek-proyek investasi ini, baik barang-barang spesifik seperti jalan, sekolah, rumah sakit. Dia juga mengizinkan kita mengidentifikasi apakah transfer ini disubsidi, juga transfer yang diberikan kepada rumah tangga, dan juga bisa merujuk untuk bisa secara spesifik mengidentifikasi di wilayah mana di suatu negara sumber daya ini diimplementasikan dan intervensi ini dijalankan. Kami juga memiliki berbagai tampilan secara grafis untuk bisa mungkin kita memahami ini secara intuitif melalui perangkat online ini. Ini adalah perangkat georeferencing pertama di Amerika Selatan, dan ini juga alat yang kami gunakan untuk mendukung Bank Pembangunan Antar Amerika atau IDB. Dan ini telah juga digunakan sebagai tolak ukur yang untuk diimplementasikan di negara-negara lain. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, laporan informasi dari berbagai dari semua sumber yang menjalankan investasi publik, baik dari SDR maupun uang dari anggaran nasional utama, ataupun sumber daya dari pemerintah daerah, otoritas lokal, pengumpulan pajak yang mereka kelola sendiri dan yang mereka juga distribusikan sendiri, dan investasi publik mereka sendiri. Dia sangat intuitif alat ini bagi pengguna. Dan dengan kata-kata kunci, dia memungkinkan kita untuk melakukan pencairan, untuk mengidentifikasi informasi, serta juga melakukan kontrol sosial terkait investasi yang dijalankan. Dan dengan kemampuan interoperabilitas dalam sistem SCR ini, kita juga mampu auditor warga ya, citizen auditor, dan di sini juga kita bisa warga bisa mengunggah foto-foto yang mereka ambil untuk proyek-proyek investasi publik ini. Anda bisa melihat misalnya foto-foto ini di layar, investasi-investasi, di mana warga sendiri mengambil foto ini, dan ini adalah catatan atau rekam foto yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga, di mana mereka bisa melihat bagaimana uangnya diimplementasikan. Di sini juga Anda bisa melihat apa saja produk yang diselenggarakan, berapa jumlah investasinya, apa status kemajuan keuangan dan fisiknya, berapa banyak orang yang mendapat manfaat dari proyek-proyek yang dilaksanakan ini, di lokasi mana, lokasi spesifik mana, wilayah mana, juga di sini ditunjukkan waktu proyek dijalankan. Misalnya di sini ada proyek yang berjalan pada tahun 2020 sampai 2021, jumlah uang atau jumlah anggaran yang dalam hal ini melalui SGR, ini menjadi alat yang sangat kuat ya, yang sudah kami kembangkan di pemerintah Kolombia yang mengampu warga untuk melakukan kontrol sosial, bagi warga untuk melihat dan mengidentifikasi secara spesifik sumber daya publik mana yang diinvestasikan. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, saat ini mengkonsolidasi semua investasi publik, proyek investasi publik, termasuk juga sumber daya dari sumber daya pemerintah daerah dan proyek-proyek yang dikelola mereka sendiri. Di sini kita bisa melihat perkembangan fisik dan keuangan, dan juga ada georeferencing dari investasi itu, dan juga ada proses-proses yang mampu menyambungkan ini dengan proses lainnya atau interoperabilitas, dan juga sumber daya yang diproduksi, khususnya dalam sumber daya seperti migas dan pertambangan.
Karena di sini juga idenya adalah untuk bisa mengikuti investasi, melacak investasi ini, supaya kita juga bisa memvisualisasi dari mana sumber daya ini didapat. Yakni misalnya di mana terjadi produksi pertambangan atau migas. Dengan ini juga kita menggunakan struktur awal ini untuk bisa memvisualisasi sumber daya yang digunakan untuk pengembangan ini. Dan di sini juga kita bisa melihat produksi sumber daya non terbarukan seperti minyak dan batu bara untuk bisa mengidentifikasi secara spesifik di mana di wilayah Kolombia eksplorasi dan produksi sumber daya ini berlangsung, serta mengidentifikasi secara khusus apa dasar hukum bagi eksplorasi dan eksplorasi sumber daya alam tersebut. Jadi alat ini sangat kuat ya, sangat sebagai patokan ya, dan ini digunakan juga sebagai tolok ukur atau contoh bagi negara-negara lain di Amerika Selatan. Kami bisa juga menceritakan bagaimana kami menangani proses ini dan apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa mengunggah informasi ini ke dalam perangkat ini. Baiklah. Oke, kita mulai dengan mapa inversiones. Ini adalah perangkatnya ya. Kalau secara harafiah diterjemahkan sebagai peta investasi dalam bahasa Spanyol, mapa inversiones. Nah, kita mundur 2 slide kalau boleh. Oke. Baik. Kita mulai dari sini. Terima kasih. Jadi bagaimana kita sampai pada titik ini? Pertama, penting untuk mengidentifikasi informasi apa yang tersedia dan bagaimana dia bisa dihubungkan misalnya dengan proyek. Jadi apa yang kita lakukan untuk mengidentifikasi, kita ada sistem informasi, dan bagaimana kita mengelola proyek investasi dari perumusan proyek tersebut, lalu sampai pada tahap pelaksanaan dan tindak lanjut. Dan proyek ini juga memiliki tahap eksekusi atau pelaksanaan. Dan dia juga memiliki aplikasi untuk kontraknya dan dikelola melalui perangkat IT lainnya. Jadi kita mulai mengidentifikasi semua informasi yang kita punya terkait berbagai sistem informasi yang ada dan bagaimana kita bisa mengintegrasikannya ke dalam satu perangkat tunggal. Kita menghasilkan ya, file Excel di sini. Dan ini dilakukan oleh tim insinyur kami untuk bisa memungkinkan koordinasi dan keterhubungan antara berbagai aplikasi yang mengelola proyek-proyek investasi ini. Kita menilai di sini bagaimana kita bisa mengunggah ke dalam suatu tempat penyimpanan atau repositori. Kita juga melakukan proses kategorisasinya dan juga dan bagaimana kita bisa menggabungkan informasi ini ke dalam aplikasi, melakukan pengujian basis data, dan kita mulai bekerja untuk mengembangkan aplikasi untuk bisa memvisualisasi informasi ini. Sambil jalan kita juga menguji aplikasi ini, dan kita melakukan perbaikan sesuai dengan yang diminta oleh para pengguna perangkat ini. Jadi baru-baru ini misalnya kami melakukan penyesuaian terkait mesin pencarian yang kita punya. Ada berbagai karakteristik tersebut yang memampu kita untuk bisa mencari informasi yang cukup luas. Jadi di sini juga kita melakukan pemrosesan katalog. Ini adalah proses manual, tidak terotomatisasi. Dan untuk itu kita ada tim orang yang memeriksa berbagai katalog dan membackupnya ke sistem informasi. Di dalam beberapa kasus kita juga harus membuat kesepakatan antar lembaga yang mengelola sistem informasi itu. Itu artinya proses-proses yang melibatkan para pengacara, ya, para ahli hukum, berbagai perjanjian administratif dan kesepakatan hal-hal kita sepakati apa-apa saja yang kita bagi informasi satu sama lain. Kita kemudian melakukan penyesuaian seperti ini
untuk bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, namun kami menganggap ini masih menjadi perangkat yang sangat kuat dan dengan menjadi tolak ukur sejauh ini dan sejauh ini juga sudah berjalan dengan baik sehingga semua warga bisa mengetahui bagaimana dana publik diinvestasikan. Dan slide berikutnya di sini saya ingin menunjukkan dari sudut pandang kontrol atau kendali, dia memberi transparansi yang lebih baik untuk eksekusi sumber daya publik. Dan adanya kendali warga ini dan dirancang dengan begitu intuitif untuk memudahkan mereka menggunakannya. Terkait akses informasi, dia juga mengkonsolidasi semua informasi dari proyek investasi yang dilaksanakan dengan sumber daya nasional maupun sumber daya dari pemerintah daerah. Ini perangkat yang kuat juga karena dia dapat menghasilkan statistik. Basis datanya sangat kuat untuk analisis informasi dan juga ini semua tersedia di dalam layanan data terbuka atau open data. Sehingga pengguna manapun dapat melihat datanya di balik visualisasi yang mereka lihat di perangkat Mapa Inversiones ini. Dan ini membantu kita juga untuk mengkonsolidasi. Ini dia menjadi panduan bagi pemerintah setempat dan memungkinkan kita juga menghasilkan informasi dokumen dan juga pelatihan bagi para penggunanya. Nah, apa manfaat utama dari Mapa Inversiones ini? Ya, kami melaporkan informasi tentang proyek-proyek ini pada tingkat nasional. Ada sekitar 1.200 proyek pada saat ini di platform pada tingkat nasional, pada tingkat daerah atau subnasional di otoritas teritorial atau daerah masing-masing, ada 49.509 proyek yang saat ini sedang dilaksanakan. Dan yang ditagihkan ke SGR saat ini ada sekitar 4.702 proyek, yakni proyek-proyek yang divisualisasi di perangkat kami. Ini dari sistem royalti. Ya. Nah, di balik pengelolaan proyek investasi ini ada juga desain konsep yang diimplementasikan untuk semua sumber dana yang ada. Dan itu menjadi tolak ukur sendiri juga. Dan juga untuk mengkonsolidasi budaya pengelolaan proyek investasi seperti ini. Mungkin di titik ini saya ingin memberi kesempatan kepada Yasmin untuk menjelaskan secara umum bagaimana metodologi kita bekerja, yakni metodologi yang disesuaikan untuk pelaksanaan proyek investasi. Perangkat ini memungkinkan kita juga untuk memungkinkan penggunaan perangkat lain yang telah digunakan untuk investasi publik. Yasmin, waktu dan kesempatan buat Anda. Terima kasih Diana, selamat pagi Kolombia, selamat malam Indonesia. Nama saya Yasmin Duran, Deputi Direktur Proyek di Proyek Divisi dan Informasi untuk Investasi Publik. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi informasi ini dengan Anda sekalian. Dalam presentasi ini tadi Anda sudah melihat Diana telah menampilkan suatu perkenalan atau terhadap perangkat investasi publik ini. Bagaimana kita menggunakan metode MGA atau metodologi itu adalah intinya. Di tengah-tengah itu ada konsolidasi proses informasi, dia menjadi pintu masuk bagi proyek investasi publik kami. Di dalam metodologi ini, metodologi MGA ini, kami melihat ada 4 faktor kesuksesan yang telah memungkinkan kita untuk mengkonsolidasi perangkat ini dan semua proses manajemen informasi di negara kami. Walau demikian, satu kekurangan dari proses ini adalah, atau kemudian dari proses ini, dia memfasilitasi satu kelebihan proyek ini, dia memfasilitasi standarisasi. Anda bisa melihat segala proyek di negara, walaupun melalui royalti atau anggaran negara atau APBD, semuanya ada di kumpulan proyek-proyek ini. Dan untuk memungkinkan ini, semua proyek investasi terlepas dari sumber dananya menggunakan metodologi ini, artinya bahwa semuanya memiliki informasi yang sama di formulir-formulir yang mereka akan sampaikan.
Namun di luar itu, apabila ada standarisasi informasi untuk formulir ini, itu memungkinkan kita melakukan konsolidasi. Kemudian ini diberlakukan pada semua proyek investasi terlepas dari sumber pendanaan maupun tingkatan pemerintah. Dan satu hal yang baik dari proses ini adalah kami telah mampu mewujudkan suatu standarisasi dengan kumpulan proyek-proyek ini dan penggunaan metodologi yang terstandarisasi di seluruh negeri. Dan metodologi ini juga didukung oleh suatu pengembangan konseptual. Tidak ada apapun yang diproduksi, namun disediakan kepada pengguna jika dia masih belum melalui 3 proses analisis, riset, dan desain metodologis. Dan pada akhirnya juga dalam semua kasus terkait platform teknologi informasi yang mendukung proyek-proyek ini, kami menyoroti 4 hal ini sebagai faktor-faktor utama yang mampu kita untuk mengkonsolidasi proyek-proyek ini, kumpulan proyek ini di seluruh negara. Satu unsur yang kemudian disampaikan terkait kebutuhan yang ada di Indonesia adalah untuk memahami metodologinya sendiri dan bagaimana cara kerjanya. Metodologi itu memiliki seperangkat instrumen yang saling terkait dengan suatu proses metodologis yang utamanya adalah 2 instrumen yang dipadukan yang sudah diakui secara internasional, yakni rantai nilai dan log frame. Ya. Di log frame ini kita mengidentifikasi tujuan dan tujuan spesifik dari proyek, yakni misalnya kemana kita ingin membawa proyek dan bagaimana kita ingin mengatasi suatu persoalan. Nah, tapi kalau kita hanya memiliki bagian yang abu-abu ini dalam proses investasi, pengukuran tentang bagaimana proyek ini berjalan sangat sulit karena segala sesuatu tetap ya, bersifat tetap dari tujuan dan sasarannya. Nah, kemudian tahun 2012 kami menerapkan suatu tambahan untuk log frame ini, yakni rantai nilai. Dan ini intinya adalah semua investasi proyek swasta dari proyek swasta, kami juga mengimplementasikan itu. Jadi tautan metodologis yang kami gabungkan di sini untuk setiap tujuan spesifik yang dimiliki oleh proyek, kami akan menghubungkan suatu proyek dengannya. Dan unsur fundamental lainnya yang juga berjalan cukup baik bagi keseluruhan proyek standarisasi ini adalah bahwa tingkatan proyek menjadi katalognya itu sendiri. Sehingga sekarang kita memiliki katalog produk barang atau jasa yang di seluruh negeri kami selenggarakan bagi pengguna akhir. Dan ini juga memungkinkan kita untuk menghasilkan laporan untuk melihat uangnya digunakan untuk apa. Di layar ini kami menunjukkan suatu contoh bagaimana kita memvisualisasi rantai nilai suatu proyek. Di dalam kasus ini, ada suatu jalan atau jembatan yang dibangun, kemudian ada sederet kegiatan yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi bagaimana jembatan untuk kendaraan ini dibangun, serta input-input yang terkait dengan masing-masing aktivitasnya, dan itu memungkinkan kita untuk melakukan menghitung biaya dari unsur tersebut. Dan kemudian pada akhirnya untuk keseluruhan proyek. Nah, desain metodologis yang diimplementasikan di Kolombia ini dan juga perangkat teknologi informasinya, ini kemudian diterjemahkan menjadi suatu platform yang kemudian memiliki juga nama yang sama. Dan yang disebut General Adjusted Methodology atau MGA. Di sini pengguna dapat mulai mengisi formulir-formulir. Ini platform yang sangat intuitif. Kesulitan bagi pengguna mungkin adalah
bagaimana teori proyek juga berlaku untuk Kolombia. Jadi pelatihan kami selalu fokus pada menjelaskan apa tujuannya, objektifnya, apa persoalannya, dan apa saja alternatif solusinya, dan apa rata nilai itu. Platform ini sangat intuitif. Di layar Anda bisa melihat bagaimana kami menyusun platform teknologi informasi ini. Dia memiliki 5 modul berbeda yang merupakan tempat utama kami meletakkan informasi, dan setiap modul ini juga menangkap data. Jadi misalnya modul identifikasi itu dia memiliki beberapa bab di mana kita memasukkan informasi proyek dan kerangka logis dari proyek ini. Dan di sini juga ada sejumlah bab yang diarahkan untuk informasi spesifik terkait solusi alternatif atau beberapa solusi alternatif. Kemudian informasi ini diterjemahkan menjadi indikator sukses yang menjadi bagian utama dari asesmen proyek ini. Nah, indikator ini memungkinkan saya untuk melihat dari sudut pandang biaya proyek dan manfaat proyek, kemudian menentukan apakah suatu inisiatif itu memadai atau tidak. Terakhir, kami juga mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan. Di Kolombia, proyek investasi dapat dibiayai bersama oleh berbagai sumber, dan itu misalnya menggunakan sumber daya royalti maupun sumber daya dari lembaga pemerintah daerah atau juga dari anggaran umum negara atau APBN. Nah, di modul terakhir ini dia mengidentifikasi sumber dana dari suatu proyek. Apabila proyek itu sudah lengkap informasinya, kemudian dia diteruskan untuk menentukan kelayakan proyek itu. Di dalam perangkat ini kita sebut sebagai presentasi dan transfer. Nah, kemudian pertanyaan yang dikirim pada kami, Anda kirim pada kami adalah untuk memahami bagaimana perangkat IT ini bekerja. Di layar ini Anda bisa melihat keseluruhan proses dalam pengelolaan proyek, dari input informasi pertama terkait perumusan proyek, lalu apa yang kita sebut sebagai inscription atau persetujuan proyek. Kemudian dia akan melalui proses uji kelayakan, dan kemudian juga penjadwalan sumber daya. Apabila dia sudah memiliki kelayakan dan sumber daya, kemudian dia berlanjut ke tahap eksekusi atau proses implementasi. Pada saat yang sama, proyek diimplementasikan, dia juga dipantau atau dimonitoring. Kami selalu melakukan tindak lanjut dari proyek ini, dan untuk itu ada juga berbagai perangkat. Pintu masuk dari keseluruhan proyek ini adalah perangkat MGA tadi itu, di mana informasi tentang proyek dimasukkan, serta berbagai dokumen pendukung juga dimasukkan. Kemudian dia berlanjut ke suatu perangkat yang disebut SWIFT, dan pada dasarnya dia memiliki keseluruhan daftar proyek yang memungkinkan kita juga untuk mengelola kelayakan serta penjadwalan dari sumber daya dan implementasinya. Pada saat ini, monitoring didukung oleh 2 perangkat pada dasarnya, yakni SPI, sistem investasi proyek, yang melakukan tindak lanjut proyek, serta dari sumber daya lokal maupun nasional, dan yang satu lagi mendukung tindak lanjut proyek-proyek yang didanai oleh royalti. Dan terakhir, para pengguna kami ini menjadi juga jendela bagi warga atau entitas manapun yang menunjukkan dan menampilkan informasi yang Anda lihat dalam proses ini, di mana semua memiliki akses pada informasi dimaksud. Satu hal baru yang kita punya di sini, yakni platform terpadu baru untuk investasi publik
yakni proyek kami yang diimplementasikan dan dia bermaksud untuk mengurangi jumlah platform yang perlu digunakan oleh suatu pengguna sehingga dia menjadi semacam one stop shop. Dan semua sumber informasi yang Anda lihat di slide-slide sebelumnya akan dikonsolidasi di dalam PIIP yang akan kita gunakan seterusnya. Dan disitulah kita mulai proses implementasi. Tahun 2023 kita akan memulai PIIP ini, dan kami juga hendak mengurangi dan menstandarisasi semua sistem informasi tersebut menjadi satu sistem tunggal untuk merampingkan proses yang ada. Dan ini adalah mungkin semacam appetizer bagi proyek kami, sistem informasi yang mendukung keseluruhan proses manajemen. Dan aspek ketiga yang ingin kami tampilkan dalam presentasi ini juga mengingat pertanyaan yang Anda ajukan tadi, bagaimana melakukan evaluasi ex ante. Jadi di dalam proses ini kami memiliki indikator keputusan. Kami mulai melakukan estimasi dari pendapatan atau manfaat yang ditentukan oleh besaran dari proyek tersebut, ditentukan juga oleh target populasi target yang akan dilayani, serta tujuan yang hendak dicapai dari proyek itu. Namun kami juga menimbang biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini. Biaya-biaya ini ditentukan oleh lokasi fisik dari proyek, teknik yang diperlukan untuk implementasi proyek, juga urusan hukum, urusan prosedural, urusan lingkungan, serta kapasitas atau besaran dari proyek itu sendiri. Kedua elemen utama ini kemudian berpadu menjadi satu aliran ekonomi yang kami kembangkan, yakni biaya versus manfaat. Dan di sini manfaat sosial biasanya selalu lebih besar dari biayanya. Dan sehingga kemampuan kita untuk menentukan melalui indikator tersebut nilai yang ada saat ini atau net present value serta tingkat pengembalian atau return rate apabila inisiatif investasi ini yang akan diimplementasikan adalah layak dan juga layak dari sudut pandang ekonomi. Dalam beberapa kasus misalnya proyek-proyek sains dan teknologi, kami mengimplementasikan apa yang disebut asesmen multi kriteria, dan itu selaras dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan spesifik yang mengizinkan kita untuk mengkaji komponen utama dari proyek, dan kita memprioritaskan kriteria-kriteria tertentu, lalu kami menentukan dari sudut pandang tersebut multi kriteria bila alternatif yang dimaksud dianggap layak. Indikator-indikator tersebut dari kebutuhan ex ante dengan asesmen yang dijalankan oleh momen-momen. Jadi di sini dia menilai kriteria tertentu yang kami sebut sebagai dimensi. Dimensi-dimensi ini dianalisis melalui jawaban terhadap kuesioner dan apa yang diimplementasikan selama 2 tahun terakhir ini, yang memang juga mungkin telah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya, dan juga sumber dayanya misalnya anggaran negara umum dan orang-orang yang menganalisis proyek ini, membuat keputusan untuk menentukan apakah proyek ini layak apa tidak, untuk meneruskan apa tidak, untuk mengidentifikasi konsistensi internal dari proyek ini di dalam berbagai ranah berbeda. Misalnya ranah keberlanjutan, ranah manfaat, keberlanjutan ekonomi. Apabila proyek ini konsisten secara metodologis, proyek ini didukung baik dari sudut pandang teknis, atau apakah proyek ini dikoordinasi dengan keseluruhan rencana dan kebijakan sektoral yang merupakan bagian, di mana proyek ini menjadi bagiannya. Manfaat apa yang kita dapatkan dari evaluasi standar ex ante ini?
pada dasarnya kita melihat ada 3 tataran manfaat di sini, 3 tingkatan manfaat. Nomor 1 adalah manfaat bagi pelaksana proyek dan juga manfaat bagi pengambil keputusan, membuat keputusan atau siapapun yang membuat proyek ini menjadi dianggap layak, maupun juga pada tataran hasil. Jadi bagi pihak atau entitas yang bertanggung jawab atas proyek ini untuk melakukan evaluasi standar ex ante, memungkinkan mereka untuk mengetahui di awal bagaimana proyek ini akan dievaluasi, sehingga pemegang proyek atau pelaksana proyek akan membuat upaya untuk menyediakan seluruh informasi minimum yang dibutuhkan bagi proyek untuk mendukungnya, serta menghindari pemrosesan ulang, karena mereka sendiri pada pihak yang pelaksana yang bertanggung jawab ini juga tahu persis apa yang akan dituntut dari mereka. Kadang juga ada proses yang bolak-balik ya dari proses ini. Kadang-kadang proyek ini dikembalikan lagi, namun para pelaksana proyek ini tahu bagaimana proyek akan dievaluasi. Nah, di tataran pembuat keputusan, apapun yang menjadikannya viable atau layak, mengetahui kriteria apa yang digunakan untuk mengevaluasi proyek. Dan ini mengizinkan kita untuk melakukan evaluasi terstandarisasi dan memastikan bahwa keseluruhan proyek dievaluasi dengan cara yang sama. Di situ kita juga memiliki tingkatan kualitas yang sama bagi keseluruhan proyek. Dan selain itu, dia juga mengizinkan kita mendukungnya melalui justifikasi yang jelas. Ya. Mengapa suatu keputusan itu dibuat, mengapa suatu proyek itu ditolak atau dianggap tidak layak, atau mengapa suatu proyek itu baik, ya, dianggap baik. Nah, terakhir pada tataran hasil, ini juga mengizinkan kita untuk membandingkan proyek-proyek dan juga adanya kemampuan untuk membandingkan dalam keputusan. Terakhir, dan sebentar saya akan selesai menutup presentasi, kita ingin juga bicara tentang kriteria prioritisasi. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, kita memiliki berbagai sumber pendanaan yang mendukung atau mendukung proyek investasi. Salah satu sumbernya adalah royalti. Untuk berbagai jenis royalti yang disebut sebagai royalti lokal yang dialokasikan secara langsung ke suatu lembaga daerah ya atau subnasional. Di situ kita memiliki suatu proses penentuan prioritas menggunakan metodologi gap closing. Metodologi ini memungkinkan kita mengidentifikasi apa saja dimensi pembangunan dan apa saja upaya yang perlu dilakukan oleh suatu lembaga daerah. Dia memandu lembaga tersebut untuk mengarahkannya melakukan investasi di tempat-tempat di mana ada kesenjangan yang lebih atau deviasi yang lebih besar dalam implementasinya, sehingga yang diprioritaskan kemudian adalah sektor bagi intervensi-intervensi tersebut. Ada 2 kriteria lagi, 2 model lagi, bukan dari segi alokasi royalti, satu terkait dengan proyek investasi dari anggaran umum nasional yang diprioritaskan dan diberi bobot, kemudian kita melakukan assessment terhadap suatu proyek sehingga kita dapat menentukan untuk tahun depan apakah layak untuk mengalokasikan sumber dayanya. Di slide ini kami menunjukkan link, menampilkan link di mana Anda bisa mencari tahu lebih jauh tentang metodologi closing gaps ini atau penutupan kesenjangan, di mana kita memprioritaskan investasi dengan sistem royalti nasional. Dengan itu, presentasi saya selesai, dan saya sekali lagi ingin berterima kasih atas undangannya untuk berbagi proses ini dengan Anda dan pengalaman kami.
Dan sekarang saya kembalikan kepada rekan-rekan apabila ada pertanyaan atau komentar. Oke. Ya. Thank you, Miss Yasmin Duran, and thank you Baik, terima also kasih Ibu Yasmin Duran dan Miss juga terima kasih Diana kepada Escobar Ibu untuk Diana setiap Escobar. hal yang sudah boleh disampaikan, untuk insight yang boleh diberikan kepada kita semua. Dan Bapak dan Ibu, saat ini untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan yang akan disampaikan oleh para panelis kita. Dan untuk memimpin sesi ini dan ya dilanjutkan juga setelah itu ada kesempatan bagi kita untuk melakukan diskusi melalui sesi ya diskusi dan tanya jawab. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang tersedia pada aplikasi Zoom kita, atau bisa juga menyampaikan melalui link Slido. Linknya ada tersedia pada Linktree yang di-share oleh panitia di kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu memiliki berbagai cara ya untuk boleh menyampaikan pertanyaannya, jadi jangan ragu, mari kita boleh gali sebanyak-banyaknya. Ya Bapak dan Ibu, untuk memimpin sesi tanggapan oleh para panelis dan juga sesi diskusi dan tanya jawab, telah hadir bersama-sama dengan kita Kepala Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Bapak Radis Purbo. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Bapak Radis Purbo untuk boleh memoderatori sesi tanggapan dan diskusi, serta diskusi dan tanya jawab nantinya. Kepada Bapak Radis, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ovin atas waktunya. Thank you so much Bu Yasmin, Miss Yasmin Duran, dan Miss Terima kasih kepada Ibu Diana Yasmin Escobar atas Duran presentasinya. dan Ibu Diana Sangat menarik Escobar. sekali bagaimana menjelaskan framework dari Mapa Visionaries dan juga sekaligus menjelaskan bagaimana sistem ini bisa mengintegrasikan dari planning sampai dengan execution. Bahkan tadi yang menarik adalah saya mencatat, mau nanti diklarifikasi juga ya, bahwa sistem ini nanti juga bisa menjadi sarana untuk transparansi, public transportation, transparansi gitu. Jadi daerah masyarakat bisa melakukan monitoring atas perkembangan proyek-proyeknya. Baik, pada kesempatan malam hari ini tentunya lesson learned dari Columbia tadi sangat menarik sekali untuk bisa kita elaborasi lebih dalam, dan juga untuk bisa kita sharing knowledge dengan bagaimana praktek Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini telah hadir bersama-sama kita, seperti yang tadi disampaikan oleh MC kita tadi Mbak Ovin, ada 4 panelis pada malam hari ini. Mohon izin untuk kami menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Agung, Pak Krisno, Pak Adi Setiawan, dan Pak Randy. Malam Pak. Jadi Bu Miss Yasmin, pada malam hari ini ada 2 panelis dari Ministry of Finance, dari Kementerian Keuangan, Pak Agung Widyadi dan Pak Adi Setiawan. Kemudian ada 1 dari Ministry of Public Works, dari Kementerian PUPR, Pak Krisno Yuwono, dan 1 dari Ministry of Home Affairs. Masing-masing panelis kami harapkan dapat menyampaikan pandangannya atau komen atau pertanyaan maksimal 5 menit. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilakan pada Bapak Agung Widyadi untuk dapat memulai pandangannya. Pada Bapak Agung kami persilakan. Terima kasih Pak Radis. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kami ucapkan terima kasih pada Bu Diana dan juga Bu Yasmin yang sudah menyampaikan paparan mengenai pengalaman di negara Columbia terkait dengan ini. Bagaimana kita ketahui, saya kira prinsip penganggaran berbasis kinerja saya kira juga diterapkan juga di Columbia ini, seperti juga kita di Kementerian Keuangan di Indonesia ini menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk mulai dari perencanaan APBN, dan sekarang juga untuk APBD juga diarahkan ke seperti itu juga. Nah, dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja ini tentu saja kita beranjak dari pilar-pilar yang untuk mendukung itu, yaitu mulai dari penyusunan indikator kinerja, kemudian standar biaya atau cost standar, dan juga proses monitoring dan evaluasi sebagai mekanisme untuk
mendapatkan feedback atas pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja tadi. Nah, dalam kaitan ini kami melihat bahwa tadi yang dipaparkan Bu Diana di awal yang disebut MAPA Inversioners tadi itu sudah sedemikian lengkap menggambarkan istilah tadi, kalau tadi diterjemahkan juga sebagai semacam peta investasi gitu ya. Nah mungkin pertanyaan ke Bu Diana tadi, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa visualisasi dari investasi itu sudah sedemikian jelas sampai dengan dilengkapi dengan geotagging dan segala yang menunjukkan lokasinya. Nah, tapi mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana mekanisme ketika katakanlah pemilihan ini ya, vendornya atau eksekutornya, atau kalau di istilah kita adalah pengadaan barang dan jasanya gitu ya. Nah, apakah di situ juga mekanisme pengadaan barang dan jasa sampai kepada keputusan siapa yang akan mengeksekusi melaksanakan proyek tersebut, itu apakah juga bisa dilacak atau dilihat dari MAPA Inversioners tadi itu. Nah, kalau itu mekanisme itu ada dan itu juga nampak di situ, maka saya kira akan semakin lengkap transparansinya gitu ya, mulai dari perencanaannya sampai dengan pelaksanaannya dan juga eksekusinya dan siapa pemenangnya dan sebagainya. Kalau di situ saya kira akan sangat-sangat lengkap dan sangat bermanfaat untuk mekanisme pertanggungjawaban secara akuntabilitas secara lengkap. Nah, kemudian yang berikutnya untuk Bu Yasmin, saya kira kami tergelitik juga mengenai ini kaitannya dengan sistem informasi yang dikembangkan ini, karena ini menyangkut untuk pemerintah pusat, nasional dan juga subnasional, yang saja jumlahnya sangat banyak subnasionalnya gitu ya. Di pertemuan hari Kamis yang lalu sudah dijelaskan 1.000 lebih gitu ya. Nah, ini apakah sudah memiliki standar ini, standar baik kalau di kita nyebutnya bahkan akun standar atau chart of account gitu ya, itu sudah dimiliki secara terpadu antara pusat dan daerah, itu apakah sudah konsisten, supaya tadi yang ketika kita bicara investasi tadi, peta investasi itu terpadu antara pemerintah nasional dan juga subnasional, itu artinya masing-masing diasumsikan punya cara menjabarkan mulai dari programnya sampai dengan outputnya itu sudah standar, dan demikian juga tentu saja termasuk ukuran-ukuran atau indikator kinerja yang diterapkan atas capaian output tersebut. Jadi mungkin dari saya dua hal itu yang mungkin saya sampaikan dulu untuk baik kepada Bu Diana ataupun kepada Bu Yasmin. Baik, Pak Radis, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Agung, Pak Direktur, atas komen-komennya. Bu Yasmin, Bu Diana, jadi ada dua hal tadi yang di-raise oleh Pak Agung. Pertama terkait dengan apakah di MAPA Inversioners itu sekaligus memasukkan
procurement proses atau mekanisme pemilihan vendornya. Dan yang kedua, apakah memang dalam mengkonsolidasikan proyek-proyek yang investment nasional itu ada chart of account gitu yang menjadi dasar dari menyatukan program-program ini, karena ini kan sistem yang mengintegrasikan dari proyeknya pusat, pemerintah pusat, proyeknya pemerintah daerah, dan juga proyek dari yang lain juga dari SCR, for example. Mungkin bisa direspon terlebih dahulu, dijawab dulu Bu Yasmin atau Bu Diana, silakan. Bien, Diana tuvo que dejar la presentación. Baik, mungkin saya bisa mewakili sebab tadi Ibu Diana ada pertemuan lain dan beliau harus membuka caranya secara resmi. Jadi saya yang bisa menjawab. Baik, tentunya di Mapa Inversiones saya akan share screen lagi Bapak Ibu bahwa interoperabilitas dengan sistem pengadaan publik nasional. Ini memang fitur baru yang kami kembangkan selama beberapa tahun terakhir. Di sini ada satu tab tambahan yang memunculkan di setiap proyek ini ada tab peserta yang menunjukkan siapa supervisornya, siapa pelaksana, siapa auditor, kemudian siapa inspekturnya, dan juga akan memuat suatu portal atau link di mana kita bisa melihat siapa kontraktornya dan siapa vendornya, juga apa saja fitur-fitur atau informasi tentang vendor tersebut. Jadi interoperabilitas ini sudah diterapkan selama 3 tahun terakhir kurang lebih. Jadi kita mulai dari proses pengadaannya. Jadi proyek-proyek yang sudah dianggap layak atau viable, kemudian masuk ke tahap portal pengadaan, lalu dikelola oleh lembaga lain, bukan kami. Dan agar kontraknya bisa keluar, maka harus melalui proses tender ini dan juga harus bisa ada alokasi publiknya. Dan semua informasinya ini dua arah. Kami mengirimkan informasi tentang proyek tersebut kepada portal itu, kepada lembaga pengadaan tersebut, dan akhirnya lembaga pengadaan ini juga memberikan kita informasi tentang vendor atau kontraktornya. Itu pertanyaan Bapak yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah tentang bagan akun standarnya. Jadi kami punya katalog untuk menstandarisasi barang dan jasa yang diberikan. Jadi kita sudah ada katalog standar yang memuat semua produk-produk yang juga dihubungkan dengan klasifikasi lebih tinggi. Jadi ada dari proyek ke program. Ada juga katalog programnya. Dan di Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Keuangan kami juga berkoordinasi untuk melakukan klasifikasi anggaran. Jadi Kementerian Keuangan mengadopsi klasifikasi program yang dikembangkan oleh Bappenas kami atau DNP di sini, dan dengan demikian item investasinya ini sudah diklasifikasi di level anggaran dengan item atau entry yang sama, sudah standar yang kami gunakan. Dan ini memang baru diterapkan, yaitu sekitar 2 tahun lalu, masih baru, tapi yang kami lihat bahwa ke depannya ini akan memungkinkan kita untuk menutup siklusnya di level anggaran dan juga di level bagan akun standarnya. Terima kasih Bu Yasmin atas penjelasannya. Pak Direktur, Pak Agung ada yang sedikit klarifikasi, 1 menit atau 2 menit lagi. Cukup Pak, saya kira ini sangat menarik. Iya. Nanti tinggal kalau kita bisa bahasa Spanyol sedikit-sedikit mungkin bisa melihat ini lebih sistemnya ini ya Pak. Ya. Jadi Bu Yasmin, jika ada versi Inggrisnya maybe untuk project ini, mungkin kita akan bisa banyak belajar juga nih langsung dari sistemnya. Oke, selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Krisno untuk menyampaikan tanggapan kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Mas Adis, juga Pak Agung, Adi, Bapak Ibu semuanya, dan juga terutama terima kasih kami ucapkan kepada Bu Yasmin dan juga Bu Diana yang telah memberikan
wawasannya, memberikan pengalamannya dalam melakukan sebuah proyek di Kolombia, sharing kepada kita di Indonesia. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan, bahwa ini skopnya sudah sampai ke level nasional. Jadi apa yang kita lakukan di Indonesia ini, di PUPR, di Public Works, itu juga sudah seperti mirip seperti itu, tapi levelnya baru sampai pada tahap kementerian. Sementara kita ada banyak sekali kementerian. Di Kementerian PUPR saja, kalau kita bicara proyek, itu ada sekitar 12.000 paket proyek dalam 1 tahun, gitu ya. Belum lagi ada kementerian-kementerian yang lain. Ini kalau dibikin dalam satu secara nasional, ini luar biasa sekali. Jadi pertanyaan kami adalah, kalau yang di Kolombia itu berapa kapasitas servernya? Karena tadi semua data-data dimasukkan ke dalam satu database, ya kan? Berapa kapasitas server yang disiapkan oleh teman-teman di Kolombia? Apalagi kemudian yang terkait dengan masalah kualitas. Tadi disampaikan berbagai macam proyek dimasukkan ke dalam sistem aplikasi tersebut. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana memastikan kualitas dari proyek yang dilaksanakan. Ada satu proses pemaketan pekerjaan, kemudian dilelang, setelah lelang kemudian dieksekusi. Nah, pada saat eksekusi, kemudian data-data hasil eksekusinya itu masuk ke dalam database-nya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memastikan kualitas dari pekerjaan yang ada. Apakah sistem ini sudah bisa sampai ke arah sana atau tidak? Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana keterlibatan dari masyarakat. Tadi disampaikan juga bahwa masyarakat bisa memberikan respon terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada di lapangan. Nah, ini bentuknya seperti apa? Apakah berarti semua informasi yang ada dalam sistem itu tadi bisa diakses oleh masyarakat, atau hanya sebagian kecil saja yang bisa diakses oleh masyarakat dan masyarakat bisa memberikan respon? Itu pertanyaannya. Kemudian di dalam pelaksanaan pekerjaan tentunya banyak hal yang berpengaruh. Ya. Pada saat tadi disampaikan ada ex ante. Artinya sebelum proyek itu dilaksanakan ada semacam evaluation dulu. Ada semacam proses untuk memastikan bahwa proyek ini dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, salah satu masalah yang sering dihadapi di Indonesia itu adalah masalah sosial. Dan ini impact-nya justru sangat besar dibanding masalah teknisnya. Pertanyaannya adalah tentunya di Kolombia juga banyak mengalami ini, ada berbagai macam masalah sosial yang menyertai proyek tersebut. Sampai seberapa toleransi ya bahwa proyek ini dapat dilaksanakan meskipun ada masalah-masalah sosial yang menyertainya. Sampai sebatas mana ini proyek ini bisa terus dilaksanakan. Kemudian yang terakhir tadi menarik itu terkait dengan masalah sharing untuk pendanaan. Jadi bisa dilakukan dalam sebuah proyek itu bisa pendanaannya mungkin dari berbagai macam, dari royalties, ada juga mungkin dari entah mungkin di sana menyebutnya APBD atau apa untuk dalam satu proyek. Nah ini pencatatan. Nah, ini mungkin agak lucu juga gitu ya. Pencatatan BMN-nya seperti apa ini? Saya nggak tahu. Mungkin di sana ada satu sistem bagan akun standar sendiri atau gimana. Kalau di kita kan agak repot, Pak. Dalam satu paket itu, Pak Agung ya, satu paket pekerjaan ini dilaksanakan melalui sharing dari pendanaan berbagai macam. Nah, ini pencatatan BMN yang agak kerepotan. Ini apakah hal di sana juga mengalami hal semacam ini atau tidak? Dan bagaimana pencatatan itu dalam sebuah sistemnya? Mungkin demikian, Mas Radis, yang dapat kami sampaikan sementara ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak Krisno. Ini komprehensif juga tanggapannya dari mulai aspek teknis, kemudian aspek public participation, governance-nya, kemudian aspek evaluation, dan terakhir aspek funding-nya ini yang menarik, terakhir juga nih.
Karena kalau di kita kan tidak bisa memungkinkan satu proyek didanai beberapa sumber dana begitu ya Pak ya. Mungkin ya jadi experience dari Columbia. Silakan Bu Yasmin, ada pertanyaan yang kalau kita kategorisasikan ada terkait dengan aspek teknis, misalnya server capacity di Mapa Inversiones berapa bisa menghandle semua proyek di Columbia. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas dari proyeknya, memastikan kualitinya kalau misalnya proyeknya sangat banyak, bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat, kemudian indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sosial terkait dengan social problem, karena tadi ex ante salah satu ex ante adalah terkait dengan sosial. Ini indikator yang dipakai apa sehingga Kementerian Planning di Columbia bisa memberikan hasil evaluasi bahwa proyek ini layak untuk diteruskan, dan yang terakhir terkait dengan sharing pendanaannya. Silakan Bu Yasmin. Silakan ditanggapi Bu Yasmin. Ya. Bien, bien. Bueno, bastantes preguntas. Entonces, banyak sekali Pak pertanyaannya. Baik, dari yang teknis dulu, sistem informasi kami adalah sistem berbasis cloud, jadi kami membayar untuk kapasitasnya. Memang banyak tantangannya ya, karena sekarang ini ada sekitar 60.000 proyek yang kami laksanakan, tetapi juga ada proyek-proyek yang sudah selesai, tetapi masih harus ada di dalam database itu. Jadi kami membayar fee bulanan untuk menggunakan layanan cloud ini. Dan kalau sudah mencapai limitnya, maka kita harus membayar top up lagi kapasitas tambahannya supaya database-nya masih bisa ada di sini. Memang ini tantangan engineering ya Pak. Dan memang butuh mungkin informasi tambahan, mungkin kami bisa mengirimkan informasinya dari engineer kami. Tapi ya betul, ini adalah isu tentang kapasitas dan teknis, dan kami juga menangani sekitar 50.000 sampai 60.000 proyek setahunnya. Kemudian tadi pertanyaan Bapak yaitu tentang memastikan kualitas di setiap tahap pelaksanaan proyeknya ya. Memang ada beberapa kriteria. Dan ini memang tidak 100% menjamin bahwa proyeknya akan berkualitas, karena akan selalu ada kesulitan untuk mengakses ya, atau menilai apakah ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, atau proyek-proyek yang sudah dilaksanakan ini apakah dilaksanakan dengan baik, atau mungkin tantangan dari sisi informasinya yang lengkap. Tapi kami mencoba untuk memperlakukan berbagai proses di berbagai tahapan. Jadi ada kriteria validasi dari tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ada pembatasan-pembatasan tertentu, ada katalog dan instrumen-instrumen yang kita gunakan. Dan ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas. Dan untuk informasi yang ada, yang diperlukan untuk proyek ini. Tetapi dalam tahap implementasi di proyek-proyek SGR, proyek royalties kami, ada proses ada proses follow up dan assessment di divisi tersendiri yang melakukan audit real time terhadap proyek-proyeknya. Jadi kalau ada kesulitan dalam pelaksanaan proyeknya, ini bisa langsung proyeknya bisa ditunda dulu, dan akhirnya pendanaan tidak lagi disalurkan sampai isunya sudah diselesaikan. Dan bahkan bisa meminta juga para pelaksana kalau mereka melihat, oh ini ada kesulitan dalam proyeknya, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka ini adalah arahan-arahan yang diberikan. Jadi ini yang disebut sebagai improvement plan atau rencana perbaikan untuk proyek-proyek atau tahap selanjutnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan proyeknya atau kesulitan atau tantangan ini agar menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek selanjutnya. Memang ini proses yang berlangsung ya untuk mengembangkan kriteria
dan katalog juga informasi tentang kualitas. Dan dari pelaksanaan ini kita selalu mencoba untuk melakukan pengawasan secara real time, auditnya tetapi dilakukan secara sampling saja karena tidak semua proyek bisa diaudit secara real time. Misalnya untuk indikator monitoring yang dilaporkan itu, kami juga menargetkan agar auditnya juga dilaksanakan. Mohon maaf, ada pertanyaan selanjutnya juga ya, yaitu tentang risiko-risiko sosial. Selain itu juga partisipasi masyarakat deh sebagai auditor. Jadi tool kami memang di platform kami memang bisa digunakan untuk SGR ini, proyek-proyek SGR ini, di mana masyarakat bisa mengupload foto-foto. Ada program auditor warga atau citizens auditor. Ini salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bisa melakukan pengawasan ya terhadap proyeknya. Ini salah satu bentuk partisipasi. Kemudian juga ada satu pertanyaan tentang risiko sosial ya Pak ya dari suatu proyek yang bisa kita identifikasi sejak awal sebelum proyeknya dilakukan, bagaimana memitigasinya. Jadi dari tahap perumusan atau perencanaan proyek kami memang sudah mengidentifikasi siapa saja stakeholder atau pemangku kepentingan baik yang kemungkinan bisa mendukung proyeknya atau mungkin menentang pelaksanaan kegiatannya. Misalnya untuk pembangunan pembangkit hidroelektrik di kawasan di mana ada masyarakat adatnya di situ. Jadi masyarakat adat setempat bisa diidentifikasi sebagai pihak yang kemungkinan terdampak dan juga dari perspektif lingkungan dan sosialnya mereka juga kemungkinan akan terdampak. Dan proyek ini harus menjalankan proses konsultasi dari awal dengan masyarakat yang terdampak untuk mensosialisasikan proyeknya, dan konsultasi ini akan menjadi masukan bagi perumusan kelayakan proyeknya. Selain itu juga ada risiko yang kita identifikasi dari perspektif teknisnya sebagai dampak masa depan atau dampak jangka panjang. Karena dari proses konsultasi sejak awal ini mungkin belum bisa mengidentifikasi misalnya pihak-pihak mana yang bisa terdampak ke depannya, dan ini akan menjadi risiko juga. Misalnya ada risiko biaya tambahan atau dampak tambahan ya bagi masyarakat. Ini dilakukan sepanjang prosesnya. Selain itu pertanyaan Bapak juga tentang sumber pendanaan yang berbeda-beda. Memang dalam satu proyek bisa didanai dari berbagai sumber, tapi ada beberapa sumber di pendanaan. Ada sumber dari APBN dan juga ada sumber-sumber lainnya yang bisa digunakan untuk mendanai suatu proyek. Di Kolombia secara khusus memang ada dua sistem anggarannya. Jadi kami ada satu jenis anggaran yang berasal dari pungutan pajak dengan sistem dan prosesnya tersendiri yang juga mendanai anggaran umum dan juga anggaran umum nasional dan juga wilayah teritorial. Selain itu, ada sistem royalti juga, sumber anggaran yang berbeda dengan sistem dan ketentuan yang berbeda dengan siklus anggaran 2 tahun, sementara untuk APBN biasa adalah 1 tahunan ya. Jadi memang ada kesulitan dan tantangan di awal dalam mengimplementasikannya. Tapi yang kami lakukan adalah menentukan rules atau aturan prioritas untuk sumber pendanaan. Misalnya proyek-proyek yang didanai oleh royalties, kami menggunakan standar-standar anggaran royalties ini, kemudian kita melalui proses perencanaan. Tetapi kalau kita menggunakan anggaran umum nasional, maka ini sudah harus disetujui dan siap untuk digunakan. Jadi sumber pendanaan itu tidak disetujui pada tahap yang sama atau saat yang sama. Pertama, yang anggaran umumnya dulu yang disiapkan, yang ini akan menjadi input bagi persetujuan di sisi royalties-nya.
Dan ini untuk memulai siklus anggarannya. Sama juga untuk sumber pendanaan teritorial. Jadi ketersediaan anggaran ini harus siap, yang dana umum ini harus siap sebelum bisa menjadi input dengan royaltiesnya. Semoga ini sudah menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi. Mohon maaf Pak Krisno, saya pikir masih ada yang ingin klarifikasi, cuma karena waktu kami persilahkan dulu ke panelis yang lain ya Pak. Ya, silakan. Soalnya terlalu banyak tadi katanya. Silakan Pak Adi Setiawan, kami mohon waktunya Bapak. Waduh, silakan. Baik, terima kasih Pak Radis. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama untuk rekan-rekan dari Kolombia, Ibu Diana dan Bu Yasmin sudah menyampaikan presentasi, juga kesempatan dari World Bank untuk ikut di webinar ini. Tentu juga tadi respon atau apa yang disampaikan Pak Direktur dan juga Pak Krisno luar biasa. Kalau boleh nanti saya sedikit menambahkan Pak, ada beberapa yang sangat menarik yang Bapak sampaikan. Pak Radis, saya mohon izin untuk memudahkan saya menyampaikan beberapa respon. Boleh saya share screen nggak Pak Radis? Silakan panitia, bisa kan ya bisa Pak ya, Adi? Bisa ya, supaya karena ada bahasa sistem yang mungkin lebih baik kalau kita tayangkan saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertama kali ya. Nah, ini saya mencoba tadi mengikuti diskusinya yang luar biasa. Jadi sesuai judul, mungkin mirip dengan disampaikan Pak Krisno ya, bahwa karena diskusinya ex ante, maka kurang lebih kita bisa lihat seperti ini pemahaman umum tentang istilah yang kita gunakan ya. Dan saat ini terkait dak fisik, khususnya yang di penyaluran yang dilakukan di Treasury, di DJPB itu lebih ke yang warna biru ini ya, interim evaluation yang melibatkan APIP dalam proses penyaluran dan juga final evaluation sebelum kemudian dilakukan penyaluran ke Pemda untuk dak fisik ya. Nah, kalau kita melihat skema ini, maka dari yang kita lakukan sekarang, ini rumit gambarnya, bukan saya gambar nih Pak. Ya, kurang lebih kita simpelkan saja yang lingkaran 3 inilah Pak ya. Jadi lingkaran 3 inilah yang kemudian sistem kita itu berperan untuk mendukung atau mensupport dari pelaksanaan dak fisik ini. Jadi proses pada saat Pemda dan APIP ya tadi interim report itu melakukan evaluasi awal ya sebelum pastinya setelah ex ante diskusinya ya. Lalu ada proses untuk menyampaikan syarat salur yang ini sangat menarik dengan diskusi hari ini, dan juga proses di KPPN untuk kemudian menggunakan data itu untuk proses pembayaran. Saya coba bandingkan kalau dari diskusi Bu Diana dan Bu Yasmin tadi, minimal untuk monitoring sebenarnya di sistem di Indonesia saat ini sudah menggunakan mekanisme monitoring sebagai bagian dari syarat salur. Tentunya dalam setiap tahapannya ini ada laporan-laporan yang kemudian direview ya, dilihat sebagai bagian dari syarat penyaluran. Dan juga melibatkan APIP. Nah, tadi kalau ada diskusi bahwa ada foto-foto yang diupload oleh publik gitu ya, untuk melihat progres dari pelaksanaan pekerjaan, kita secara pengaturan itu juga saat ini sudah mensyaratkan untuk agar bisa disampaikan foto-foto yang sudah menyertakan geotagging. Ini jadi data foto itu kurang lebihnya sudah ada Pak. Nah, memang ada beberapa yang sangat menarik tadi dari yang disampaikan Kolombia adalah bahwa kalau kita melihat proses yang kita punya ini sepertinya baru di internal kita ini Pak, sedangkan di Kolombia ini sudah lebih open itu Pak ya, karena ada akses yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh publik untuk ikut menyediakan informasi itu. Nah di kita informasi ini lebih diproses pada saat kita akan melakukan penyaluran tadi. Jadi kalau kita lihat, ini tadi saya gambar yang dari Bu Diana, saya mohon izin saya crop ya untuk memudahkan saja. Ini proses kita di implementation dan monitoring ini very something yang kita lakukan ya, dan ini ada upaya-upaya yang sudah kita bersama-sama tentunya dengan teman-teman di DJPK ini sudah berjalan. Nah, kira-kira informasi apa saja? Ini kurang lebih ini dari sistem kita Pak ya. Jadi saat kita melakukan penyaluran itu di awal itu untuk data kontrak ini sudah ada data yang berkaitan dengan detail pekerjaannya ya, bidang subbidangnya gitu ya, lalu nama kontraknya, jangka waktunya, dan juga proyeksi dari tenaga kerja ini kemudian di 2 tahun terakhir menjadi salah satu yang wajib diinput, berapa tenaga kerja lokal yang kemudian bisa terserap di situ. Nah, nanti pada saat selesai baru ada data output yang kemudian dibandingkan dengan
persentase penyaluran yang sudah berjalan. Ini ada syarat ada mekanisme juga menjadikan inputan atau isian data capaian output ini sebagai syarat salur. Artinya dalam komparasi dengan teman-teman di Columbia ini, kita juga sudah melihat itu Pak, ya ex ante kita ini agak unik ya, ex ante kita itu embedded gitu Pak, jadi tidak di belakang, tidak sama sekali di depan, tapi within the process ada, kita melihat itu sebagai syarat salur. Nah ini plus minusnya seperti apa, mari tentunya kita lihat bersama ya. Ini saya hanya menyampaikan apa yang ada di sistem. Nah dari situ, kemudian ini kami melihat banyak inisiatif Pak, ini bukan dari kita di level pusat malah Pak. Ini saya ambil contoh saja, kebetulan saya pernah bertugas kepala KPPN di Ketapang, Kalbar, dan juga di Makassar. Saya ambil yang di Makassar Pak ya. Nah ini teman-teman itu mengupayakan data yang tadi yang sebenarnya internal itu bisa dipublikasi secara terbatas tentunya, materinya itu untuk supaya bisa diakses oleh masyarakat. Ini mereka contohnya di Makassar nih buat web ini, kita bisa melihat data per provinsi, bisa melihat data juga per kabupaten. Nanti bisa dicek-cek kalau Bapak Ibu ingin melihat. Dan data ini cukup informatif ya untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa proses itu sudah berjalan. Jadi agak beda dikit nih Pak, kalau di Columbia dia bisa akses atau upload langsung, di kita ini petugas kita yang upload tapi masyarakat dikasih tahu. Ini Pak, ini yang mungkin kita jadi menarik mungkin karena ada kekhasan-kekhasan yang kita mungkin tidak sama persis. Nah, kita sekarang di Omspan itu kita sedang mengembangkan ini Pak. Saya kebetulan saat ini sedang di tengah meeting juga dengan teman-teman di JPK nih Pak untuk menyiapkan yang 2023 terkait DAU dan DBH ya. Kita ke depan ini sedang mengembangkan sistem ini supaya bisa lebih mensupport ya integrasi dengan yang lain-lainnya. Karena kalau kita lihat sebenarnya sistem kita ini sudah cukup bagus Pak ya, sehingga ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa jadi komparasi dengan World Bank. Contohnya ini beberapa concern yang mungkin nanti bisa direspon oleh Diana dan Yasmin. Ya pertama adalah dengan sistem yang platform yang berlaku di Columbia sekarang itu berapa lama mereka membangun ini Pak? Karena kita waktu itu tiba-tiba saja 2017 dibutuhkan, terus kita bangun secara simultan gitu Pak ya. Nah kira-kira fasenya seperti apa kalau di kita ini, kita membangun platform ini sifatnya itu kerjasama ya, DCPK, DPA, SITP, dan notabene ini DCPB, belakangan ada juga integrasi dengan Bappenas melalui Krisna yang sifatnya ini bertahap ya. Nah, dan ini kita lihat sedikit piecemeal tapi terus bertambah gitu ya. Nah, kita di Columbia ini seperti apa? Apakah ada piloting? Lalu piloting itu berdasar apa? Apakah wilayah, apakah kriteria tertentu, ya. Lalu apabila kemudian diteruskan, apakah sistem yang sekarang berjalan itu ada kriteria sukses tertentu yang di-set ya. Tadi saya mendengar dari Yasmin ada cloud system yang kalau sudah misalkan membutuhkan ekstra biaya, ada monthly charge dan seterusnya. Nah, apakah ada model-model untuk melihat kriteria sukses? Ini contoh saja, contoh. Omspan kita itu setiap tahun direview Pak oleh akademisi, ini dari sekjen kita Pak, itu alhamdulillah hasilnya bisa selalu memenuhi target ya. Jadi tahun ini contohnya ya, target survei kepuasan pengguna layanan seluruh Indonesia dengan Omspan itu 4,6. Alhamdulillah tahun ini Omspan yang kita pakai itu 4,79. Dan ini oleh pihak eksternal Pak, oleh salah satu universitas di Indonesia gitu ya. Selalu, nah ini kalau di Columbia seperti apa Pak? Nah kita mungkin bisa belajar juga. Dan yang terakhir adalah tadi, apakah ada model-model untuk bisa mensertakan pihak dari luar untuk sama-sama mengembangkan sistem. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan tidak kebanyakan nih Pak Radis, mohon maaf kalau keliru ya. Terima kasih sekali lagi Pak Krisno, Pak Direktur, Pak Agung. Saya ikut belajar Pak, mohon izin. Terima kasih Pak. Pak Adi. Jadi another perspektif lagi nih, perspektif murni sistem, teknis sistem Bu Yasmin. Jadi mungkin tadi concern dari Pak Adi adalah bagaimana berapa lama nih Columbia membangun mapa inversionis, apakah ada fase-fasenya piloting implementasinya ke beberapa daerah terlebih dahulu atau langsung secara nasional diimplementasikan, dan kemudian apakah ada kriteria sukses menilai mapa inversionis ini, apakah ada public survei misalnya untuk menilai apakah mapa inversionis sudah sesuai dengan ekspektasi ketika dia dicita-citakan untuk dibangun gitu ya, dan sebagainya. Silakan Bu Yasmin untuk menanggapi. Gracias, Radis. Bien. Terima kasih, Pak Radis. Inicialmente la iniciativa
Jadi pertama, inisiatif hanya mencakup royalti. Awalnya itu disebut Mapa Inversiones dan ini dimulai kurang lebih 2013. Dan viewer ini hanya menunjukkan proyek dengan satu sumber tunggal pendanaan, yakni SGR. 2014 dan 2015 ada kebutuhan untuk membentuk suatu platform yang akan mengkonsolidasi semua aspek investasi publik. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ini menjadi suatu proses pengembangan oleh negara. 2018-2019 ada dua platform, Mapa Inversiones dan Mapa Regalia. Keduanya pada saat yang sama. Kemudian berdasarkan keputusan eksekutif, Mapa Regalia atau peta royalti itu kemudian dimatikan dan Mapa Inversiones menjadi satu-satunya perangkat yang mengumpulkan informasi untuk semua proyek. Saya mungkin ingin menceritakan ini untuk menunjukkan bahwa ini memang menjadi satu proses yang dimulai kurang lebih 2013. Jadi kurang lebih udah hampir 10 tahun mengembangkan ini dan semua sistem informasi telah dimasukkan ke dalam logika untuk menstandardisasi dan memasukkan ini ke dalam satu platform. Mapa Inversiones menjadi Mapa Regalias kemudian dipadukan dengan Mapa Inversiones dan kemudian daftar proyek akan distandardisasi. Ini kemudian memang dikembangkan dalam beberapa tahap. Misalnya proses manufaktur industrial. Pertama kali kita mendefinisikan apa saja syarat-syaratnya. Kami sendiri bukan pengguna. Kami kemudian mendatangkan pengguna atau para pemimpin di dalam hal ini. Misalnya terkait pemantauan royalti ini, kami berhubungan dengan divisi-divisi untuk mendefinisikan syarat-syarat platform ini. Dan kemudian pada akhirnya kita melalui proses pengembangan ini, ya, perekayasannya, dan setelah itu ada proses pengujian, ada pilot, ada perintisan, kemudian baru diproduksi untuk dikembangkan. Peluncuran platform ini dilakukan pada 2017. Kemudian ada peluncuran kembali tahun lalu, dan kami tidak ada satu survei atau survei kepuasan atau asesmen berkala dari platform ini, namun kami terus-menerus mengkaji kualitas informasi untuk memastikan bahwa kita ada konsistensi dan kita mengidentifikasi kebutuhan lembaganya sendiri yang mengurusi atau menangani masing-masing persoalan. Jadi setiap kali ada kebutuhan, kita masukkan ke dalam proses ini, kita prioritaskan, kita identifikasi apa saja syarat-syaratnya, kita kembangkan, kemudian kita melakukan pengujian, dan pada akhirnya kami meluncurkan untuk diproduksi. Jadi sebagaimana tadi di awal presentasi kami menyoroti, apabila ada kebutuhan untuk mengunggah ini ke platform data yang tidak kami kelola sendiri, itu artinya bahwa perlu ada kesepakatan antar operabilitas dengan lembaga lainnya. Walau demikian tentunya lebih sulit memang, kita harus melalui proses menentukan lokasi dari katalog itu sehingga prosesnya semua konsisten. Demikian. Terima kasih Bu Yasmin atas explanation-nya. Selanjutnya terakhir dari panelis yang terakhir kita Pak Randy dari Ministry of Home Affairs dari Kementerian Dalam Negeri. Kami persilakan Pak Randy.
Terima kasih Pak Randy. Jadi Bu Yasmin ada dua concern tadi yang disampaikan oleh Pak Randy. Yang pertama adalah gap tadi ya, bagaimana sistem ini bisa mengevaluasi gap, apakah proyek ini sudah sesuai atau masih ada proyek ini ditujukan untuk menutup gap layanan yang sudah ada gitu ya. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana evaluasi kebutuhan yang dilakukan oleh sistem MAPA Inversionist untuk terkait dengan priority gitu ya, karena kan kita punya keterbatasan resource, sehingga dalam keterbatasan resource itu kita perlu menentukan priority. Nah, apakah di sistem ini MAPA Inversionist ini juga bisa menjadi salah satu alat saringan gitu ya Pak Randy ya, untuk bisa menyaring sesuai dengan priority. Silakan Bu Yasmin. Vale. Pues Randy ha abordado un tema que también para nosotros genera mucha dificultad y es poder armonizar las prioridades del gobierno nacional con las de los gobiernos. Untuk mengharmonisasi prioritas pemerintah nasional dengan prioritas pemerintah daerah tidak sederhana, selalu ada persoalan. Jadi di sini kita berusaha mengupayakan desentralisasi untuk tingkat daerah, karena bagaimana kita melihat di sini adalah pemerintah daerah lah yang tahu prioritasnya, yang kenal dengan warganya, dan mereka sesungguhnya yang mengetahui apa yang mereka butuhkan pada tingkat sistem nasional. Jadi reformasi terkini berarti bahwa kita menyediakan lebih pada entitas tingkat daerah untuk menentukan. Tentu ini menjadi tantangan ya, karena ada kebutuhan lebih besar untuk tindak lanjut dan untuk menghindari penyimpangan sumber daya. Karena tentunya memang pemerintah daerah lah yang mengetahui kebutuhan lebih baik supaya investasinya lebih disasar dengan lebih baik. Dan dari sudut pandang nasional ada dana-dana juga yang kemudian dihemat. Nah, royalti ini memang menjadi basket yang cukup besar yang dibagi menjadi macam-macam dana. Situ ada dana yang mendukung keputusan-keputusan yang dibuat oleh entitas pemerintah daerah ya, mereka lah yang kemudian mendefinisikan seperti sumber dayanya akan digunakan untuk apa sesuai kriteria dan metodologi mereka, misalnya mengidentifikasi prioritas untuk menutup kesenjangan tersebut. Tapi kemudian juga pemerintah pusat atau pemerintah nasional memiliki sumber daya tertentu, menyisihkan sumber daya tertentu yang mengizinkan untuk menggunakan dana-dana tersebut untuk memenuhi prioritas pemerintahan nasional juga. Jadi di situ ada istilahnya double matching ya, atau untuk menyasar prioritas nasional dan juga pemerintah lokal. Nah, jadi di situ ada dua basket yang berbeda. Nah, sumber daya tersebut tidak hanya royalti, tapi juga proyek-proyek investasi dari anggaran nasional yang dieksekusi atau dilaksanakan melalui lelang. Jadi misalnya pemerintah daerah memiliki sumber daya sendiri untuk melaksanakan proyek air misalnya, atau distrik air. Jadi bagi pemerintah nasional, mereka memiliki prioritasnya, namun kemudian ada entitas daerah yang akan mengajukan untuk peluang tersebut. Jadi intinya bagaimana ini memberi otonomi lebih bagi otoritas lokal, namun pemerintah nasional atau pemerintah pusat masih juga memiliki dana untuk menggunakannya sesuai dengan prioritas pemerintah nasional itu sendiri. Memang tidak mudah mendapatkan suatu sistem yang harmonis seperti itu. Dan tentunya ini sesuai dengan rencana pembangunan dan kebijakan pada masing-masing tingkatan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak panelis kalian. Karena waktu sudah 85 menit, nanti kami tadi disampaikan bahwa Bu Yasmin ada meeting lain jam 9. Mungkin sebelum saya serahkan ke Mbak Ovi nih, ada dari banyak pertanyaan tadi, namun belum ada satu pertanyaan yang merepresentasikan tentang proyek untuk tracking. Nah, ini ada satu pertanyaan di slide itu, barangkali nanti Bu Yasmin bisa memberikan
jawaban singkatnya. Ada pertanyaan yang menarik ini tentang project tracking. Apakah ada identifier yang ditetapkan di awal? Melekatnya ini ke program, ke kegiatan, subkegiatan, atau kontrak pekerjaan. Jadi kalau kita mau men-track sebuah project, itu nanti melekatnya di mana? Apakah di programnya, di kegiatannya, subkegiatannya, atau di kontrak pekerjaan tadi? Silakan Bu Yasmin. Ok, precisamente estamos en un proceso de diseño. Nah, kalau kita melihat prosesnya, saat ini momen untuk mendesain model tindak lanjut yang komprehensif, bagaimana kita bisa membawa itu bagi proyek yang diimplementasikan dengan anggaran nasional maupun yang dilaksanakan melalui royalti. Saat ini kita ada 2 model untuk follow up. Dan kita telah memberi perhatian ya 3 variabel utama, produknya sendiri, yang dan bagaimana juga dengan tindak lanjut dari proyeknya. Jadi barang dan jasa yang diselenggarakan oleh proyek itu, jadi apa tujuan inti atau fisik dari proyeknya tersebut. Dan ini kemudian juga follow up-nya dibagi menjadi 2, yakni kegiatan dan progres dari proyek yang memungkinkan saya untuk mengidentifikasi persentase dari progresnya, tapi selain itu juga bukan dari ini juga dari sudut pandang keuangan dari proyek ini. Jadi melalui kegiatan-kegiatan ini kita bisa melihat progres eksekusi dari sumber daya atau dana yang ada, juga progres dari pekerjaan yang sudah dilakukan untuk proyek tersebut. Dan produk-produk ini juga mengizinkan kita untuk, atau alat ini mengizinkan kita untuk mengidentifikasi keluaran atau outcome dari dalam jangka pendek, apakah memang dipenuhi sesuai dengan rancangan proyek. Jadi ini mungkin adalah 2 variabel fundamental, produk dan kegiatan. Mungkin demikian jawaban saya, silakan. Baik, terima kasih Bu Yasmin atas penjelasan yang luar biasa. Namun karena waktu jualah yang harus menghentikan diskusi kita pada malam hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bu Yasmin dan materi-materi sharing knowledge yang sudah diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah melakukan elaborasi, tanggapan maupun pertanyaan yang luar biasa juga. Harapan kami sharing knowledge ini bisa ada follow up-nya lebih lanjut ya, Bu Ses, Pak Direktur gitu ya, sehingga kalau tadi Pak Randy menyampaikan kayaknya perlu kita visit ke sana langsung ya Pak Randy untuk bisa melihat secara lebih clear gitu ya. Barangkali dari pihak World Bank juga bisa fasilitasi. Baik, mungkin dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam mandu jalan diskusi pada malam hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami kembalikan ke MC kondang kita, Mbak Alvin. Sekali lagi saya izin untuk undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih pada Mas Radis. Sekali lagi, ya mari kita berikan aplaus secara virtual. Ya. Mewakili seluruh peserta, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panelis dan tentunya moderator serta narasumber kita pada kesempatan ini. Terima kasih untuk seluruh ide, ilmu, dan pengalaman yang boleh dijadikan bahan diskusi dan pembelajaran bagi kita semua. Ya Bapak dan Ibu, setelah kita boleh mendengarkan presentasi dan juga diskusi ya yang sudah dilakukan pada sesi yang tadi, saat ini marilah kita sudah sampai di penghujung acara, dan untuk menutup acara ini, rangkaian webinar ini secara resmi, marilah kita mendengarkan closing remarks yang akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ibu Mariatul Aini. Kepada Ibu Aini, kami silahkan. Makasih Mbak Ovin. Bismillahirrahmanirrahim, yang kami hormati Bu Yasmin, Bu Diana, rekan-rekan dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Randy, dari rekan-rekan dari PUPR, Pak Krisno,
rekan-rekan dari DJPP Pak Adi Setiawan, serta rekan-rekan lainnya dari DJPK serta para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk saya mewakili DJPK untuk memberikan apresiasi. Terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada para peserta, para panelis, serta dari World Bank yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar yang telah dilaksanakan 2 hari ini. Cukup banyak ilmu yang bisa kita dapatkan yang sudah di-share oleh teman-teman kita dari Columbia, yang mungkin bisa menjadi masukan kita dalam memperbaiki proses kita dalam perencanaan penganggaran. Senang tadi pertanyaannya cukup banyak sekali, sampai Bu Yasmin kasihan untuk menjawab pertanyaan semuanya karena begitu banyak pertanyaan yang penuh antusias. Itu adalah bagian dari kita merespon semangat kita untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Senang juga tadi share dari Pak Adi, Pak Adi Setiawan dari DJPB ini saya kira juga hal yang ternyata saya sudah punya aplikasi yang kurang lebih mirip, yang barangkali nanti bisa terus dikembangkan, yang menggunakan referensi dari Columbia ini untuk bisa memperbaiki dalam rangka kita kerjasama ya Pak, dalam rangka penyaluran transfer daerah yang mulai tahun 2023 akan lebih luas kegiatan penyaluran kita. Dengan rekan-rekan dari Kementerian Dalam Negeri juga ini barangkali Pak nanti kita bisa terus meningkatkan sinergi kita, kerjasama kita, karena ternyata Columbia hanya punya satu platform untuk dia melakukan perencanaan penganggaran. Yang ini mungkin ke depan kita mulai bisa belajar bagaimana kita mengintegrasikan, karena kalau kita sendiri-sendiri, Bappenas punya sendiri, Kementerian Keuangan punya sendiri, Kementerian Dalam Negeri punya sendiri, kurang kuat untuk saling mengisi tadi ya Pak. Komplementarinya, mengisi melengkapinya, itu akan sulit kita untuk bisa menemukan melengkapinya tadi. Pembangunan output bisa saja kita bangun di mana-mana, bangun jalan, bangun sekolah, bangun rumah sakit, jembatan. Tapi ketika dia hanya menjadi bangunan yang berdiri sendiri-sendiri, tidak saling menghasilkan suatu outcome kita kan ke depan, bagaimana kita bisa meningkatkan kemandirian suatu daerah, bagaimana kita bisa meningkatkan perkembangan UMKM di suatu wilayah, itu kan, ataupun meningkatkan kualitas pendidikan nasional, itu butuh kita saling bersinergi. Karena tadi output yang berdiri sendiri-sendiri tidak akan ada gunanya jika tidak menghasilkan outcome. Apabila dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berdampak kepada impact yang lebih besar. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar di Columbia bagaimana kita bisa belajar mengintegrasikan semuanya sehingga kita bisa menghasilkan outcome yang kita memang menjadi ke depan tujuan utama kita dalam menyusun perencanaan penganggaran. Hari pertama kemarin sudah diisi oleh Pak Andrea, Miss Andrea, bagaimana Miss Andrea bisa memberikan pengalaman pemerintah Columbia terkait implementasi pengalokasian dan transfer infrastruktur. Ini terkait dengan DAK ya, DAK fisik yang kita juga ada di DJPK dan ada juga di JA. Kemudian hari ini kita bisa belajar bagaimana Bu Yasmin dan Bu Diana menjelaskan kepada kita materi tentang penilaian usulan proyek yang terstandarisasi, metode konsolidasi, visualisasi proyek dan pengawasan progres dan ketercapaian target output dan outcome serta dampaknya. Ini memang kita harapkan selama ini untuk kita bagaimana belajar menghasilkan hal itu semuanya. Mudah-mudahan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian terus menambah wawasan. From all of you. Ustedes ciertamente potencialicen el conocimiento, y para mí lo hizo las preguntas de Krishna, de Adi, de Randy, de todos ustedes. Yang bisa kita kembangkan dan kita satukan, kita integrasikan. Sebenarnya ada kita kementerian di Indonesia, namun masih berdiri sendiri-sendiri.
Ini bagaimana tugas kita untuk bisa mengintegrasikan sehingga dia bisa menghasilkan tadi tidak hanya output tetapi juga menghasilkan outcome. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Yasmin, Bu Diana, rekan-rekan semua untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk pengembangan berikutnya. Kepada World Bank yang sudah memfasilitasi kami untuk acara webinar 2 hari ini, mudah-mudahan kerjasama kita dengan World Bank untuk bisa terus kita lanjutkan, insya Allah untuk kebaikan umat manusia, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Demikian saya kira, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih Bu Eni, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya Bapak Ibu semua, dengan demikian selesai sudah rangkaian webinar ini. Mewakili panitia saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas seluruh atensi dan partisipasinya. Ya Bapak dan Ibu, walaupun sudah pukul 9 malam di Jakarta, webinar ini masih diikuti dengan penuh semangat. Kepada Bapak Ibu semua seluruh peserta, saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Akhir kata saya Taruli Kristofina izin undur diri, sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat beristirahat dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Fin. Oh iya Bapak. Thank you Terima very much. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Purwanto, Pak Agung, Pak Krisno, semuanya. Randy. Thank you. Terima kasih Bapak Wapin. Thank you Bu Yasmin. Thank you Terima everyone. kasih. Thank you Yasmin. Kita live ya, makasih ya. Muchas gracias por la invitación. Muchas Thank you gracias. Thomas. Gracias. Thank you, Yasmin. Gracias. Thank you, Thomas. Gracias. Thank you very much. Thank you, everybody. Thanks. Good night. Oh iya, sama-sama Pak Randy. Terima kasih sudah hadir, Good Pak. night. Dan dia